Nah, ulam nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aksan dengan NIM 1058411072223 dan teman kelompok saya. Atas nama Muhammad Ansari Iksan dengan NIM 10584111005023. Saya atas nama Ismail Salam dengan NIM 15841110683. Saya atas nama Ferdi Ardiansyah dengan NIM 1058411106323. Dan saya di atas nama Muhammad Arsal Farabi dengan NIM 1084111005523. Di Baik, mana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil pengembangan game yang telah kami buat selama beberapa minggu terakhir ini. Game yang kami develop adalah sebuah endless runner dengan tema petualangan bajak laut mitologi Yunani yang kami beri nama Pirate Ship Adventure. Presentasi hari ini akan menjelaskan konsep game, fitur, arsitektur teknis, dan implementasi kode dari proyek ini. Untuk lebih lengkapnya, saya serahkan ke teman kelompok saya. baik. Mari saya jelaskan konsep dasar dari game yang kami buat ini. Yang dimana temanya itu game kami ini mengambil inspirasi dari mitologi Yunani, khususnya petualangan Odysseus Odyssey yang terjebak dalam perjalanan abadi. Pemain mengendalikan kapal legendaris Odyssey. Pada gambar pertama, kapal bergerak melewati 3 lokasi, lautan, langit, dan dunia bawah atau underworld. Untuk gambar kedua, terjebak dalam pelarian tanpa henti sambil dihantui oleh dewa-dewa dan makhluk mitologi. Di mana target permainan kita di sini adalah gamers yang menyukai arcade style endless runner dan penggemar mitologi. Mekanik dasar game ini sangat sederhana tapi engaging. Nah, untuk tujuan utamanya game ini itu bertahan selama mungkin dan mendapatkan skor tertinggi. Cara bermainnya juga sangat mudah. Yang pertama, kapal bergerak otomatis maju dengan kecepatan konstan. Dan kedua, pemain menghindari rintangan dengan berubah lane kiri, tengah, dan ke kanan. Selanjutnya, pemain menembak musuh menggunakan cannon dan di mana game kami ini juga mempunyai skill yaitu cannon atau meriam. Selanjutnya mengumpulkan koin untuk bonus poin. Kelima, permainan berakhir saat terjadi tabrakan dengan musuh atau rintangan yang ada di jalur game tersebut. Untuk elemen tantangannya, rintangan semakin banyak seiring berjalannya game tersebut. Semakin lama game tersebut berjalan, maka rintangannya semakin banyak. Dan angin dinamis mempengaruhi tembakan musuh dengan behavior berbeda. Nah, jenis musuh ini ada 3 jenis musuh utama masing-masing dengan karakteristik unik. Yang pertama itu jellyfish atau ubur-ubur, musuh paling dasar, bergerak lurus dari kanan ke kiri, dan HP-nya itu rendah, mudah dihancurkan dengan cannon. Dan poinnya itu memberikan 50 poin jika dihancurkan. Yang kedua musuhnya itu musuh mermaid atau putri duyung. Dengan musuh ini spesial dengan skill charm. Jika menyentuh kapal akan diperlambat dengan durasi charm 3 detik.
lebih sulit, dan di mana musuh ini sulit dihancurkan dibanding jellyfish musuh yang pertama tadi, yaitu jellyfish. Untuk sistem koin dan scoring, sistem scoring kami terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama skor otomatis, setiap game permainan mendapatkan plus 1 skor atau berbasis waktu bertahan hidup. Semakin lama bertahan, semakin tinggi skornya. Bonus skor, musuhnya ini ketika kita menghancurkan musuhnya yang saya sebut tadi, jellyfish, mermaid, itu yang dimana jellyfish ini kalau dihancurkan mendapatkan 50 poin dan mermaid mendapatkan 75 poin, dan setiap koin yang ada di jalur bisa kita kumpulkan dengan 10 koin. Koin ini spawn secara random atau dari musuh yang dikalahkan. Bergerak dari kiri ke kanan dengan kapal otomatis dihitung saat kapal itu menyentuh koin tersebut. Otomatis koin itu akan kita dapatkan. Nah, selanjutnya mari kita lanjut ke pembicara selanjutnya yang akan menjelaskan gameplay dan fitur lebih detailnya di person. Baik, kontrol dan gameplay dalam ini. Gamecube mensupport dua jenis input, yaitu keyboard plus mouse dan gamepad atau Xbox controller. Baik bagi kita untuk kontrol keyboard dan mouse. Quick atau arah kiri untuk bergerak ke kiri. D atau arah kanan untuk bergerak ke kanan. P untuk bergerak, mouse untuk menggerak secara A tampil kontrol. F untuk buka leaderboard. S untuk pause game, dan enter untuk mulai menambah. Bagian berikutnya yaitu kontrol gamepad. Yang pertama kiri untuk mengubah lane kiri untuk mengubah orient cannon atau arah tembak. Tombol A untuk menembak, tombol Y untuk bantuan, tombol LB untuk leaderboard, dan tombol back untuk pause, tombol start untuk menutup. Kami mendesain ini untuk memberikan fleksibilitas yang mereka preferensikan. Control diagram atau gameplay dengan input visualization mungkin bisa ditampilkan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu fitur utama yang membedakan game ini adalah lane based movement system. Pertama, konsep game ini dibagi menjadi 3 horizontal. Yang pertama kiri, yang pertama lane 1 yaitu bagian kiri, yang kedua lane 2 yaitu bagian tengah, yaitu lane 3. Kapal bergerak di salah satu dari 3 lane ini. Selanjutnya itu mekanik. Pemain V atau D atau joystick untuk pindah lane. Yang kedua berpindah mudah. Setiap musuh dan rintangan bergerak dalam lane yang spesifik. Pemain harus strategis memilih lane untuk menghindari rintangan. Selanjutnya hitungan. Pertama yaitu gameplay lebih predictable atau tapi mudah dipahami pemain baru atau casual friendly, membuka strategi mana lane terbaik untuk menghindari musuh. Atau win system. Fitur unik lainnya yaitu sistem dan win. Pertama,
cannon atau meriam. Kapal dilengkapi cannon yang otomatis menembak ke arah musuh, yaitu peluru atau cannonball, keluar secara berkala setiap 0,5 detik, dan pemain bisa mengontrol arah tembakan dengan mouse horizontal, keyboard plus mouse, dan strike ketika menggunakan gamepad. Baik, mungkin penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih Saudara Ismail. Kenalkan, nama saya Ferdi Ardiansyah, dan sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik dari proyek ini, yaitu arsitektur teknis yang menjadi foundation dari semuanya. Arsitektur yang pertama ada arsitektur overview atau prinsip utama, separation of concurrence. Game kami dibangun dengan filosofi memisahkan game logic atau mekanik dan rendering tampilan. Ada 4 poin keuntungan dari pendekatan ini. Yang pertama, decouplet. Jika kita mau ganti rendering engine dari Unity ke Godot, core logic tetap bisa digunakan. Yang kedua, testable, mudah tes logic tanpa perlu Unity editor. Yang ketiga, performance, pure C lebih cepat dari mono behavior. Yang keempat, maintainable, clear boundaries antara concurrents. Kemudian pada poin game state dan entity system, data game kami disimpan dalam satu kontainer terpusat yang disebut game state. Game state, fungsi dari game state itu sendiri yaitu menyimpan semua data game state di satu tempat. Data kapal, musuh, koin, skor, win, dan lain-lain. Semua entitas dalam satu array. Kemudian mengapa game state? Yang pertama, single source of truth. Semua data game ada di satu tempat. AC scenes, renderer bisa langsung baca dari game state. Kemudian serializable, bisa save atau load game state dengan mudah. Kemudian poin selanjutnya, entity system. Setiap moving object dalam game adalah entity dengan struktur data yang sama. Entity memiliki 4 poin, yaitu ID unik untuk identifikasi, kemudian tipe atau bot, jellyfish, mermaid, coin, dan lain-lain. Yang ketiga, position dan velocity. Keempat, tipe spesifik data yang berbeda untuk setiap jenis. Ada 3 keuntungannya, yaitu semua entitas dalam satu array, search friendly. Yang kedua, lebih cepat saat iterate. Yang ketiga, lebih efisien memory wise. Poin selanjutnya yaitu data oriented design. Selain separation of concurrence, kami juga menerapkan data oriented design atau DOD. DOD adalah paradigma yang fokus pada data, bukan pada objek. Tradisional OP problem yaitu virtual function calls overhead, change miss karena objek tersebar di memori. Data oriented solution yaitu semua posisi dalam array yang contiguous, semua velocity dalam array yang contiguous, proses semua di satu loop yang efisien, yang dimana hasilnya game bisa handle lebih banyak entitas dengan 60 fps stabil. Kemudian configuration system. Akhir dari bagian teknis adalah configuration system kami. Problem tradisional yaitu nilai-nilai hardcore di dalam kode. Jika mau ganti balance harus edit kode, kemudian recompile dan restart. Memakan waktu untuk testing different values. Solusi kami yaitu scriptable object configuration. Semua game parameter disimpan di scriptable object, yaitu bot speed, size, max health, enemy property, win property, cannon firing rate, coin value, scoring multipliers, dan lain-lain. Baik, untuk
bagian selanjutnya saya serahkan kepada saudara Muhammad Arsy. Baik, terima kasih Saudara Ferdi. Nama saya Muhammad Arsy. Saya akan menjelaskan bagaimana mekanik-mekanik game diimplementasikan secara praktis. Karena penjelasan code yang detail akan dijelaskan oleh Saudara Aksan, saya akan fokus pada logik dan konsepnya terlebih dahulu. Pertama adalah entity system. Mari kita mulai dari entity system yang merupakan fondasi dari semua entities dalam game. Apa itu entity? Entity adalah representasi dari setiap moving object dalam game. Pertama, kapal. Kedua, musuh, yaitu jellyfish, mermaid, dan champion. Ketiga, peluru, yaitu cannonball. Dan keempat adalah koin. Kenapa entity system? Alih-alih membuat kelas terpisah, untuk setiap tipe objek kami menggunakan satu entity struct dengan berbagai tipe data di dalamnya. Keuntungannya adalah 4. Semua entities bisa disimpan dalam satu array. Kedua, iterasi lebih efisien. Dan ketiga, cache-friendly access. Dan keempat, simple dan fleksibel. Setiap entity memiliki ID untuk identifikasi unik, TP untuk mengetahui tipe identity, position dan velocity untuk gerak, dan data spesifik sesuai tipenya, yaitu bot, jellyfish, dan lain-lain. Dan kedua, bot mechanics. Sekarang fokus ke kapal atau bot sebagai protagonis dari game. Properti kapal ada 4. Pertama, speed kapal, bergerak konstan ke depan. Kedua, current lane, kapal berada di lane 1, 2, atau 3. Dan ketiga, health, kapal memiliki tiga kesehatan. Dan keempat, ada charm, yaitu status jika terkena efek mermaid. Mekanik kapal selalu bergerak maju dengan speed konstan. Kedua, pemain tidak perlu mengontrol gerakan untuk maju atau mundur. Kedua, lane change. Lane change terbagi menjadi 3. Pertama, pemain memberikan Q atau 仕事に一生懸命のただの青年だった kapal tidak bisa keluar dari 3 lane. 若者だった Tiga, charm effect dari Caesar! kapal akan berlambat. 俺がそれまで誰にも隠していた能力と同 Setelah じ efek dapat berubah perubahan warna atau shake. Setelah efek selesai, kapal kembali normal. 4. Health system. Kapal mulai dengan 3 health. Setiap tabrakan dengan musuh mengurangi 1 health. Health 0 berarti game over. Ditampilkan dalam bentuk 3 love hearts atau 3 emoji hati. Selanjutnya collision system. Sekarang masuk ke sistem tabrakan, yaitu bagaimana game mendeteksi dan menangani collision. Collision detection, kami menggunakan AABB atau Axis Align Bounding Box, yaitu metode collision berbentuk kotak sederhana. Setiap entity memiliki collision box. Bot memiliki collision box, setiap musuh memiliki collision box, setiap peluru memiliki collision box. Game akan mengecek setiap frame apakah bot bertabrakan dengan musuh, apakah peluru bertabrakan dengan musuh, apakah bot bertabrakan dengan koin. Collision handling tergantung tipe collision yang terjadi. Pertama, bot versus jellyfish. Yang terjadi adalah bot kehilangan 1 health, jellyfish dihancurkan, skor bertambah 50. Kedua, bot versus mermaid. Yang terjadi adalah bot tidak kehilangan health, bot menjadi charm atau diperlambat selama 3 detik, mermaid tetap hidup. Yang ketiga, bot versus coin. Skor yang terjadi adalah skor bertambah 10 dan koin menghilang. Keempat, cannonball versus enemy. Enemy dihancurkan, cannonball menghilang, skor bonus diberikan sesuai tipe musuh. Selanjutnya adalah cannon dan wind mechanics. Fitur unik berikutnya adalah cannon dan wind mechanics. Cannon system, kapal memiliki cannon yang menembak otomatis secara berkala, misalnya setiap 0,5 detik. Arah tembakan dapat dikontrol menggunakan mouse atau joystick. Orientation berkisar dari -45 hingga +45 derajat. Scoring dan game over. Terakhir pada bagian implementasi adalah score system dan game over. Score calculation, skor diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama adalah time based score. Pemain mendapatkan +1 skor setiap detiknya. Semakin lama bertahan, semakin tinggi skor. Kill bonus. Jellyfish +50, mermaid champion +100. Dan ketiga, yaitu coin bonus. Setiap coin memberikan 10 skor. Dengan scoring sistem ini, game memiliki replayability karena pemain akan terus mencoba mendapatkan high score yang lebih tinggi.
Sekarang saya akan serahkan ke Saudara Aksan yang akan menjelaskan kode-kode detailnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Muhammad Aksan. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari presentasi ini, di mana saya akan menjelaskan bagaimana semua mekanik yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, yang telah benar-benar diimplementasikan, dan juga apa saja achievement dan pembelajaran yang kami dapatkan dari proyek ini. Yang pertama, jadi bagaimana sebenarnya kami implementasikan ke game ini? Ada beberapa key decision yang telah kami ambil. Yang pertama, kami menggunakan structure based entity system, yang dimana ini berarti setiap objek dalam game ini, baik kapal, musuh, atau koin itu adalah instance dari structure entity yang sama. Kenapa? Karena dengan cara ini, semua entities bisa disimpan dalam satu array yang contiguous di memori. Ini membuat proses update setiap frame menjadi sangat efisien dan case friendly. Yang kedua, di mana kami memisahkan game logic dari rendering. Jadi core logic, game collision, detection, scoring, entity movement, semuanya pure C-sharp, terlepas dari Unity. Keuntungannya itu adalah kita bisa tes dan debug logic tanpa perlu buka Unity Editor. Kalau ada bug, debugging jadi lebih cepat. Jadi intinya kami fokus pada 3 hal: efficient data structure, clean separation of concept, dan flexible configuration. Bagian kedua, technical achievement. Sekarang mari kita lihat apa saja yang berhasil kami capai. Dari segi arsitektur, kami berhasil membuat separation of concept yang clean. Logic dan rendering complexity ini adalah best practice dalam game development. Kami juga implementasikan data oriented design, di mana dalam memori sedemikian rupa sehingga CPU bisa akses data lebih cepat, less mengurangi misses atau lebih banyak throughput. Baik, selanjutnya di bagian akhir, sekarang apa saja yang kami pelajari dari proyek ini? Yang pertama, kita belajar data oriented design. Ini bukan hanya teori tapi praktiknya tak kami lihat firsthand bagaimana organisasi data yang tepat di memori bisa significantly improve performance. Yang kedua, game arsitektur, di mana kita belajar bagaimana cara decouple concern, bagaimana membuat sistem yang scalable dan maintainable. Separation of logic dan rendering ini bukan accident. Ini intentional design decision yang membuat kode lebih clean. Yang ketiga, game development fundamental, di mana yang di dalamnya kita belajar tentang collision detection, physics simulation, scoring system, user experience, di mana semua itu kami implementasikan dan pahami sesuai dengan yang telah kami buat. Yang terakhir ada C-sharp dan performance, di mana struct versus classes, di mana memory allocation, gearbest collision, kami mempelajari practical implementation dari setiap decision. Jadi itulah hasil akhir dari pembelajaran dari beberapa minggu development game ini. Terima kasih kepada Bapak dan atau Ibu yang telah memberikan kesempatan belajar melalui praktik langsung ini. Sangat valuable untuk memahami bagaimana real world game development bekerja. Dan tentu saja terima kasih ke semua teman-teman yang sudah bekerja keras untuk hasil ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ji, ngel kata di wajah.